Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Irawan, NIM T2018-7113. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di Bali. Proses masuknya Islam di Pulau Bali. Yang pertama, menurut teori faktual, sejarah masuknya Islam ke Bali dimulai sejak zaman kerajaan pada abad 14. Berasal dari sejumlah daerah di Indonesia, tidak merupakan satu kesatuan yang utuh. Sejarah masuknya Islam ke Pulau Dewata dengan latar belakang sendiri dari masing-masing komunitas Islam yang kini ada di Bali. Penyebaran agama Islam ke Bali antara lain berasal dari Jawa, Madura, Lombok, dan Bugis. Masuknya Islam pertama kali ke Pulau Dewata lewat pusat pemerintahan zaman kekuasaan Raja Dalam Watu Rengrong yang berpusat di Klungkung pada abad ke-14. Raja Dalam Watu Rengrong berkuasa selama kurun waktu 1480 sampai 1550. Ketika berkunjung ke Kerajaan Majapahit di Jawa Timur, sekembalinya diantar oleh 40 orang pengawal yang beragama Islam. Ke-40 pengawal tersebut akhirnya diizinkan menetap di Bali tanpa mendirikan kerajaan tersendiri seperti halnya kerajaan Islam di pantai utara Pulau Jawa pada masa kejayaan Majapahit. Para pengawal muslim itu hanya bertindak sebagai abdi dalam kerajaan Gelgel, menempati satu pemukiman dan membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Gelgel, yang kini merupakan tempat ibadah umat Islam tertua di Pulau Dewata. Selanjutnya yaitu teori politis. Yang menyebarkan Islam di Pulau Bali adalah para nelayan yang terdampar di Bali ketika terjadi perang antara kerajaan Badung dengan Mengwi. Mereka dijadikan prajurit setelah mendapat kemenangan. Kemudian diberi tanah oleh sang raja. Pengaruh budaya. Akulturasi dua unsur seni yang diwujudkan dalam pembangunan masjid menjadikan tempat suci bagi umat Islam di Bali. Tampak beda dengan bangunan masjid di Jawa maupun daerah lainnya di Indonesia. Kehidupan di sana tak ubahnya seperti kehidupan di Bali pada umumnya. Yang membedakan hanya tempat ibadah saja. Bahkan di desa Pegayaman, karena letaknya di pegunungan dan tergolong masih agraris, semua simbol-simbol adat Bali seperti subak, seka, banjar dipelihara dengan baik. Begitu pula nama-nama anak mereka, Wayan, Nyoman, Nengak, Ketut, tetap diberikan sebagai kata depan yang khas Bali. Penduduk kampung ini konon berasal dari para prajurit Jawa atau Kawula asal Sasak dan Bugis beragama Islam yang dibawa oleh para raja Buleleng, Badung, dan Karangasem pada zaman kerajaan Bali. Orang-orang Muslim di Kepaon adalah keturunan para prajurit asal Bugis. Kampung yang mereka tempati sekarang merupakan hadiah raja, pemecutan, bahkan hubungan warga Muslim Kepaon dengan lingkungan puri atau istana hingga sekarang masih terjalin baik. Di Denpasar, komunitas Muslim dapat dijumpai di kampung Islam Kepaon. Pulau Serangan dan Kampung Jawa mayoritas kampung Kepaon dan Serangan dihuni warga keturunan Bugis. Konon nenek moyang mereka adalah para nelayan yang terdampar di Bali ketika terjadi perang antara kerajaan Badung dengan Mengwi.
Mereka dijadikan prajurit. Setelah mendapat kemenangan, kemudian diberi tanah oleh sang raja. Keberadaan umat Islam yang sudah ratusan tahun di Bali sedikit banyak memberikan ciri khas tersendiri, misalnya sebagai warga Muslim, menambahkan nama khas Bali pada anak-anak mereka seperti Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Jadi tidaklah sesuatu yang ganjil apabila kita menemukan nama seperti Wayan Abdullah atau Ketut Muhammad misalnya. Tetapi ini hanya dalam tataran budaya. Untuk idiom-idiom yang menyangkut agama, mereka tidak mau kompromi. Mereka tetap menjaga nilai-nilai syariat secara utuh. Contoh hasil budaya di Bali yang terpengaruh proses Islamisasi. Yang pertama, pengendalian diri. Jika menurut sejarah, akulturasi dan kerukunan antar umat beragama di Bali sangat mesra dan harmonis serta tidak pernah terjadi benturan. Sesungguhnya sudah diwarisi secara turun-temurun sejak abad ke-15. Lalu terciptanya kerukunan hidup beragama. Demikian itu. Berkat adanya saling pengertian serta saling menghormati antar warga berlainan suku maupun agama di Bali, kerukunan antar umat beragama yang hidup berdampingan satu sama lainnya itu diharapkan terus dipelihara dan dipupuk dalam mengembangkan kerukunan yang dinamis, sekaligus terhindar pengaruh luar yang negatif. Yang kedua, tahlilan. Acara tahlilan ini lazimnya diselenggarakan selama 7 hari berturut-turut. Lalu setelah itu diadakan pula tahlilan untuk memperingati 40 bahkan hingga 1000 hari kematian almarhumah. Peringatan 7, 14, dan 100 hari merupakan tradisi Indonesia pra-Islam, yakni budaya lokal yang telah bersatu dengan tradisi Hindu-Buddha pada zaman Majapahit. Penghormatan terhadap orang yang meninggal dilakukan secara bertahap, yakni pada hari orang bersangkutan meninggal, 3 hari kemudian, 7 hari kemudian, 40 hari kemudian, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, dan 1000 hari kemudian. Yang ketiga, ziarah dalam agama Islam dikenal sebagai tradisi ziarah, yakni berkunjung kepada makam atau kuburan untuk mendoakan almarhumah agar iman Islamnya diterima oleh Sang Pencipta dan dihapuskan segala dosa yang pernah dilakukan selama hidupnya. Namun pada perkembangannya di Indonesia, tradisi ziarah ini disisipi oleh kehendak lain yang tak ada hubungannya dalam konteks keislaman. Tradisi berziarah Islam bercampur padu dengan tradisi pemujaan terhadap roh nenek moyang atau dewa-dewa Hindu-Buddha. Dan hasilnya adalah sang penziarah bukannya mendoakan arwah yang meninggal, akan tetapi memiliki tujuan lain, diantaranya meminta kekuatan gaib kepada roh nenek moyang atau arwah tokoh-tokoh penting dan keramat. Tak jarang makam para wali di Jawa banyak dikunjungi oleh mereka yang meminta petunjuknya kepada roh sang wali yang telah meninggal. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.